Shalom, selamat malam. Persekutuan anggota muda Jemaat GKI Laharoi yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mulai dengan rangkaian ibadah kita di malam ini. Saya mengajak kita berdiri dan menyanyi dalam nyanyian rohani nomor 3 ayat 1, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ibadah persekutuan anggota muda Jemaat GKI Laharoi di malam hari ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Persekutuan dipersilakan duduk. Persekutuan anggota muda yang Kristus kasihi, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mazmur puji-pujian kita di malam hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mazmur pasal 1 ayat pertama hingga yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya akan membacakan bagi kita dan persekutuan dapat mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian mazmur puji-pujian kita di malam ini. Mari kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 11 ayat yang pertama, sekaligus untuk menyambut pelayan firman. Kami puji Engkau. Kami puji Engkau, Tuhan yang mempunyai kuasa, besarkan nama-Mu oleh sekalian bangsa, barang dunia fana, pengasihan-Mu bekal. Persekutuan pemuda-pemudi Jemaat GKI Laharoi yang Kristus kasihi, di malam hari ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini terambil dalam Kitab Amsal pasal 11. Kitab Amsal pasal 11 ayat 23 hingga 31. Jika persekutuan sudah mendapatkan
pembacaan Alkitab kita di malam hari ini, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, mulai dari pagi hingga malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami dalam persekutuan anggota muda Jemaat Mikael Haroi, kami di malam hari ini hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk memberlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, hamba yang menyampaikan, hamba terbatas ya Tuhan. Oleh sebabnya hamba mohon Tuhan memberkati mulut, lidah, hati hamba, bahkan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan yang disampaikan di malam hari ini semua berkenan di hadapan-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal 11, ayat 23 hingga ayat 31. Saya akan membaca bagi kita sekalian dan persekutuan dapat mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Amsal pasal 11 ayat 23 hingga 31. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya, akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Pujian kepada Kristus untuk selama-lamanya. Persekutuan anggota muda Jemaat Mikael Haroi yang Kristus kasihi. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini yang terambil dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 23 hingga 31. Persekutuan muda-mudi yang Kristus kasihi. Kitab Amsal umumnya berisi tentang nasihat, didikan, dan ajaran untuk menuntut umat hidup dengan penuh hikmat. Hikmat yang berasal dari Allah akan memampukan manusia dalam segala hal. Di antaranya, manusia kita dapat membedakan hal yang baik dan yang jahat. Dengan hikmat dari Allah, manusia dituntun untuk berjalan dan melakukan segala sesuatu dalam hidup ini dengan baik tentunya. Namun, pada kenyataannya, manusia sering melakukan tindakan kejahatan dan dosa. Amsal pasal 11 ayat 23 hingga 31 merupakan bagian yang turut menceritakan tentang perilaku hidup manusia yang bersikap sebagai orang benar dan orang fasik. Rekan-rekan muda yang Kristus kasihi,
Yang dimaksud sebagai orang benar ialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan serta yang berpegang pada ajaran-ajaran Tuhan dan yang selalu berperilaku baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Seperti dalam Amsal ini dikatakan berbuat baik itu seperti hidup berbagi dengan orang lain atau hidup membantu orang lain, hidup suka memberi, hidup baik sehingga dikenang oleh orang lain, hidup bijaksana di dalam Tuhan. Sedangkan orang fasik ialah orang yang mengabaikan ketetapan-ketetapan Tuhan serta melakukan segala sesuatu berdasarkan kemauan diri sendiri. Oleh sebab itu orang fasik selalu berbuat jahat, seperti yang diterangkan dalam bacaan firman Tuhan di malam hari ini, yaitu orang fasik cenderung memiliki sifat kikir atau tamak, pelit, mencintai harta kekayaannya sendiri, bersikap jahat terhadap orang lain dengan mementingkan dirinya sendiri dan bersifat pengacau. Hidup dalam kefasikan membuat orang sulit untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, sehingga orang fasik cenderung menghasilkan dosa dalam hidupnya. Rekan muda-mudi yang Kristus kasihi, kita adalah orang-orang yang telah mengaku iman percaya kepada Tuhan. Kita pun ada dalam persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, seharusnya kita termasuk dalam golongan orang yang benar. Namun pada kenyataannya, kita masih hidup dan bersikap seperti orang fasik, dengan berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa perilaku yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yang tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan, serta ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang hal-hal tersebut. Yang pertama, kita sebagai anggota muda-mudi, kita masih sering mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging. Firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan dalam Galatia pasal 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang kedua, kita sebagai anggota muda-mudi, kita masih sering dan bahkan selalu membicarakan kekurangan orang lain ataupun menceritakan aib orang lain. Kita sering bergosip tentang orang lain. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 50 ayat 19 berkata, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Kemudian Mazmur 34 ayat 13 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Juga dalam Mazmur 64 ayat 4 dan ayat 8 berkata, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Bagian yang ketiga ialah sebagai anggota muda-mudi, seringkali kita bersikap mendua hati.
mendua hati terhadap Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain, dengan percaya kepada Allah-Allah lain, dan juga kita mendua hati terhadap sesama, atau seperti yang biasa kita ketahui, yaitu sikap untuk mendua hati, yaitu berselingkuh. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 8 ayat 1 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sukacita dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Yang keempat ialah kita sebagai muda-mudi seringkali bersikap tidak tahu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dan juga dalam Mazmur pasal 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sikap yang kelima ialah kita cenderung melakukan kekerasan terhadap sesama kita. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 11 ayat 5 berkata, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Yang berikut dalam Mazmur pasal 140 ayat 11 berkata, pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Dan juga dalam Amsal pasal 16 ayat 29 berkata, orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan juga membawa dia di jalan yang tidak baik. Kemudian sikap yang keenam ialah sikap tidak bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan dalam struktur kepengurusan, tapi juga tugas pelayanan dalam unsur PAM. Persekutuan muda-mudi yang Kristus kasihi, firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itulah sebagian kecil contoh dari setiap sikap kita sebagai muda-mudi Kristen yang sadar atau tidak sadar kita sering lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan juga adalah ayat-ayat firman Tuhan yang dapat menuntun kita. Persekutuan muda-mudi yang Kristus kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan melalui firman Tuhan di malam hari ini dalam Amsal pasal 11 ayat 23 hingga 31 yang berbicara mengenai orang benar dan orang fasik. Setiap kita anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, anggota jemaat di Kailah Rohi Kamorojaya harus menyadari bahwa orang yang hidupnya baik dan benar di hadapan Tuhan akan dirahmati Tuhan dengan berkat keselamatan. Sedangkan setiap orang yang hidup menjauh daripada Tuhan dengan terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ia menjadi orang fasik yang jalannya akan berakhir dengan kematian serta dalam murka Tuhan. Rekan muda-mudi yang Kristus kasihi, kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki saat ini, entah itu harta benda, pekerjaan, kesehatan, usaha, keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya, merupakan pemberian daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan serta mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Janganlah berlaku sesuka hati mengikuti keinginan kita sendiri atau keinginan duniawi, karena tentunya hal-hal demikian akan menyesatkan hidup kita. Akhir-akhir ini banyak anggota muda-mudi yang menjauh daripada Tuhan, yang menghabiskan hari-hari hidupnya di tempat lain, dibanding ada dalam persekutuan anggota muda Jemaat GKI Laharoi, ataupun ada dalam persekutuan peribadahan. Ketika kita melihat ataupun kita hadir dalam ibadah-ibadah, maupun itu ibadah hari Minggu ataupun ibadah unsur-unsur yang lain, dan ibadah keluarga, kita akan lihat dan kita akan hitung berapa anggota muda yang hadir dalam peribadahan itu. Ini membuktikan bahwa ibadah tidaklah menjadi penting bagi anggota muda saat ini. Menghabiskan waktu di luar gereja, menghabiskan waktu di luar persekutuan jemaat lebih penting daripada ada dalam persekutuan, kemudian mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Rekan muda-mudi yang Kristus kasihi, dimanapun saudara-saudari berada saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita dan mau menegur kita sebagai anggota muda-mudi, bahwa kita harus meninggalkan setiap keinginan daging kita, setiap tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita hidup benar dan baik di hadapan Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, serta mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kita bertanya kepada rekan-rekan kita yang lain, kenapa tidak datang ibadah, ataupun kenapa tidak gabung lagi dalam persekutuan? Ada yang menjawab bahwa mereka kecewa dengan persekutuan. Mereka kecewa dengan badan pengurus dan lain sebagainya. Ataupun ada juga yang menjawab, buat apa datang ibadah? Toh Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Saya selalu hidup begini-begini saja, cari pekerjaan tidak dapat, sulamar sana-sini tidak dapat, ataupun mengalami banyak kegagalan dalam hidup. Rekan-rekan muda-mudi yang Kristus kasihi, kita boleh beranggapan bahwa persekutuan itu tidak penting. Itu hak rekan muda-mudi. Tetapi ingat bahwa segala sesuatu itu Tuhan berikan tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki. Ketika hari ini kita hidup jauh, maka firman Tuhan mengingatkan kita jangan hidup seperti orang fasik yang selalu melakukan apapun dalam hidupnya sesuai dengan mereka punya keinginan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk hidup benar dan baik di hadapan Tuhan. Kita memang ada dalam dunia yang penuh dengan cobaan, dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi hendaklah kita hidup jangan seturut dengan dunia ini. Saya yang berbicara saat ini pun tidak luput dari dosa. Tetapi saya mengajak persekutuan muda-mudi Jemaat GKI Laharoi khususnya, kita sebagai anggota muda untuk hidup lebih baik lagi, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga kita jangan lupa bahwa kita hidup sampai hari ini itu karena pemberian Tuhan. Bukan karena kuatnya kita sebagai orang muda, bukan karena pintarnya kita, karena kita mungkin sarjana, lulusan S1, S2, ataupun S3, dan lain sebagainya. Ataupun bukan karena orang tua kita yang selalu bekerja untuk memberi kita makan dan minum dalam rumah tangga. Tetapi itu semua adalah pemberian Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita anak-anaknya. Tuhan sangat mengasihi kita sebagai ciptaannya. Sehingga boleh nyata Tuhan memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia untuk menebus kita. Mati di kayu salib di bukit Golgota. Itu adalah bukti kasih yang sejati. Kasih yang mungkin pada saat ini kita tidak bisa lakukan. Kasih di mana kita rela mati untuk orang lain. Persekutuan anggota muda yang Kristus kasihi. Tuhan sangat mengasihi kita. Untuk itu sebagai anggota muda, kita pun harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mengasihi itu bukan hanya sebuah kata yang kosong, tetapi mengasihi itu perlu dipraktekkan dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan berarti
hidup seturut dengan kehendak-Nya, hidup baik dan benar di hadapan Tuhan, dan juga hidup mengasihi sesama. Berarti hidup kita berdampak positif bagi orang lain dan membuat mereka berbahagia serta bersukacita ketika kita ada bersama-sama dengan mereka. Persekutuan muda-mudi yang Kristus kasihi, ketika kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, tentu kita bersukacita karena Tuhan memberikan kita kesempatan, serta kita juga tahu bahwa kita mensyukuri bahwa ini semua pemberian Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada dalam persekutuan peribadahan. Kita punya tugas adalah membawa rekan-rekan kita yang mungkin saat ini hidupnya ada dalam kegelapan. Biarlah kita memperlihatkan terang hidup kita, yang mana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dalam tutur kata kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka pun melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka melalui kita, dan mereka akan berbalik ke jalan Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini demikian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Persekutuan muda-mudi yang Kristus kasihi, mari memberikan persembahan syukur kita di malam hari ini. Kita mengiringi persembahan syukur dengan menyanyi dalam nyanyian rohani 16, ayatnya yang pertama. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, dan kata-kata yang seterusnya. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah, dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Persekutuan yang Kristus kasihi, kita akan berdoa syafaat di malam hari ini, serta menyerahkan persembahan syukur kita, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Di malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai anggota muda-mudi Jemaat GKI Laharoi. Kami boleh ada dalam persekutuan ibadah yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing dalam bentuk live streaming ya Tuhan, melalui media sosial. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan Tuhan memberikan kami nafas hidup, keselamatan, kesehatan di hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga ya Tuhan, di malam hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 23 hingga 31 yang berbicara mengenai sikap hidup orang-orang dalam dunia ini, di mana ada orang yang benar dan juga ada orang yang fasik. Bapa, firman Tuhan jelas di hadapan kami, dan kami telah membaca serta merenungkannya. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kami, mengingatkan kami terus sebagai muda-mudi jemaat GKI Laharoi, kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Hidup takut akan Tuhan, hidup patuh akan setiap perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami menjauh daripada-Mu ya Tuhan, Tuhan utus Roh Kudus-Mu menegur hati kami, menegur pribadi lepas pribadi yang menjauhkan diri daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah oleh kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh kembali ada dalam setiap persekutuan, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, tapi juga boleh kembali membangun hubungan yang karib dengan-Mu ya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sebagai anggota muda Jemaat GKI Laharoi, mulai dari Wik Sion hingga Wik Golgota ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang sering lalai mematuhi setiap perintah-Mu.
Bahkan kami masih sering hidup dalam dosa ya Tuhan. Hidup dalam tindakan-tindakan yang menyakiti hati sesama dan menyakiti hati-Mu. Hidup dalam tindakan-tindakan hawa nafsu, keinginan daging, dan lain sebagainya ya Tuhan. Tuhan kenal setiap pribadi lepas pribadi persekutuan anggota muda ini ya Tuhan. Tuhan kenal kami dengan nama kami masing-masing. Tuhan tahu seperti apa kami. Setiap tingkah laku kami, perilaku kami, kehidupan kami Tuhan tahu betul. Di malam hari ini ya Tuhan, hamba menyerahkan setiap anggota muda jemaat Mikael Laharoi, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan di malam hari ini. Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, menjaga mereka, menghalaukan mereka dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Dan Tuhan, segala pergumulan kehidupan kami sebagai anggota muda, Tuhan tahu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalamnya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami berdoa menyerahkan badan pengurus persekutuan anggota muda ya Tuhan. Mulai dari badan pengurus inti hingga kepada setiap anggota-anggotanya. Tuhan memberkati mereka masing-masing ya Tuhan. Memampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai badan pengurus. Memampukan mereka menjalankan pelayanan mereka di tengah-tengah persekutuan anggota muda ya Tuhan. Beri mereka sehat, beri mereka kuat ya Tuhan. Tetapi juga berikan mereka hikmat kebijaksanaan dan juga roh kerjasama yang baik di antara mereka. Sehingga mereka boleh selalu bergandengan tangan, satu hati dalam menjalankan setiap tugas pelayanan mereka. Sehingga setiap apa yang mereka lakukan, pelayanan mereka menjadi berkat bagi anggota muda-mudi yang lainnya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di malam hari ini hamba berdoa menyerahkan pergumulan pembangunan sekretariat PAM ya Tuhan. Tuhan, kami telah berusaha dengan segala cara ya Tuhan untuk mengumpulkan dana untuk membangun sekretariat ini ya Tuhan. Setiap panitia yang bekerja keras, Tuhan memberkati mereka, memampukan mereka, memberikan mereka sehat dan kuat ya Tuhan. Biarlah melalui pertolongan Tuhan, mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan pada akhirnya, melalui kehendak Tuhan juga, sekretariat ini boleh jadi dan boleh dipergunakan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, setiap program kerja dalam persekutuan anggota muda ini ya Tuhan, Tuhan memberkati. Walaupun dalam berjalannya waktu kami belum sempat menjalankan program-program kerja yang lain ya Tuhan, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membantu kami dan akan memberikan kami waktu untuk menjalankan setiap program ini ya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba berdoa juga menyerahkan pergumulan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang sedang ada dan melanda di dalam dunia, terlebih Indonesia, Papua, dan di Timika juga ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan halaukan kami dari virus ini ya Tuhan, biarlah kami selalu hidup sehat dan kuat, serta hidup selalu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, mampukan kami untuk melewati setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat dalam penanggulangan virus ini ya Tuhan. Para medis, pemerintah, tapi juga tim gugus ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Memberkati kehidupan keluarga mereka, memberkati kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah mereka juga dihalaukan dari virus ini, dan mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik. Bapa, di malam hari ini hamba berdoa menyerahkan persembahan syukur yang telah kami beri ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini dipergunakan sebagaimana mestinya dalam persekutuan kami ya Tuhan. Dan biarlah tangan-tangan yang mengelola Tuhan berkati,
dan dikelola sebagaimana mestinya demi perluasan Injil-Mu ya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di malam hari ini hamba berdoa menyerahkan rekan-rekan muda-mudi yang mungkin di hari ini sedang sakit ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, menjamah setiap sakit penyakit yang mereka derita ya Tuhan. Tubuh-tubuh mereka Tuhan jamah, angkat setiap sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah melalui pertolongan Tuhan, melalui orang-orang yang merawat, menjaga, tapi juga makanan dan minuman yang dikonsumsi, obat-obatan, boleh mempercepat kesembuhan mereka. Dan semua itu boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di malam hari ini, kami mohon Tuhan ampuni kami atas segala setiap salah dan dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Melalui setiap pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Biarlah melalui kasih setia-Mu Tuhan, Tuhan mengampuni kami, dan kami boleh terus diproses hidup menjadi orang yang lebih baik dalam hari-hari hidup kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di malam hari ini juga hamba berdoa untuk saudara John Maurits, tapi juga saudara Fajar, yang boleh terlibat dalam pelayanan di malam hari ini. Tuhan memberkati mereka berdua ya Tuhan dalam masa muda mereka, dalam setiap apa yang mereka lakukan, dalam setiap gumul mereka, Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kesehatan dan kekuatan Tuhan selalu berikan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menjalankan tugas pelayanan ini dengan segala baik. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kehidupan keluarga kami, orang tua kami semua, keluarga, saudara kami semua dimanapun mereka berada, hamba berdoa dari tempat ini ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka masing-masing. Sehatkan mereka terus, kuatkan mereka terus, biarlah mereka terus bersama-sama dengan kami. Anak-anak-Mu ini boleh ada dalam persekutuan peribadahan, tapi juga boleh ada dalam persekutuan yang selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini doa syukur kami, ini syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Persekutuan anggota muda Jemaat GKI Laharoi bersama dengan kehidupan keluarga dimanapun berada, kita hendak mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu saya mengundang kita semua berdiri. Kita menyanyi dalam nyanyian rohani 131. Nyanyian rohani 131. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia, dan kata-kata yang seterusnya. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia, Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Kita hendak mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 23 hingga 31. Biarlah kita selalu hidup menjadi orang yang benar, berperilaku baik di hadapan Tuhan serta sesama kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati kami sebagai pemuda-pemudi Jemaat GKI Laharoi, bersama dengan kehidupan keluarga kami masing-masing, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat malam. Persekutuan anggota muda Jemaat GKI Laharoi,
Demikian rangkaian ibadah kita di malam ini. Atas nama Persekutuan Anggota Muda, kami mengucapkan terima kasih kepada Kakak Mawar yang telah melayani ibadah di malam ini. Semoga Tuhan Allah memberkati dalam pelayanan. Shalom, selamat malam.